Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi Yulianto, Sarjana Teknik Master of Engineering. Saya adalah dosen Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Dalam pembuatan video pembelajaran dalam rangka PPD UKTPT Serda 2025 ini, saya sedang dalam status tugas belajar di luar negeri. Sehingga video pembelajaran ini akan saya buat dalam format asinkronis. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, saya mengambil mata kuliah perancangan struktur bangunan gedung tahan gempa, pertemuan pertama yaitu tentang analisis beban gravitasi pada struktur bangunan. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi pertemuan pertama ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini. Berikut ini adalah selengkapnya. Ini adalah 4 capaian pembelajaran lulusan yang ingin dibentuk melalui mata kuliah perancangan struktur bangunan gedung ini. Mampu merancang bangunan teknik sipilan dengan mempertimbangkan aspek penurunan risiko bencana, aspek fungsional, keamanan, keselamatan, efisiensi, serta berwawasan lingkungan. Kemudian, capaian mampu memanfaatkan keterampilan manajerial dalam proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pada pekerjaan teknik sipilan berdasarkan etika profesi. Kemudian, mampu berkomunikasi dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya melalui bahasa lisan dan tulisan secara efektif. Dan yang terakhir, mampu memimpin dan berinteraksi secara efektif dalam tim kerja yang multidisiplin dan multibudaya, serta mampu berpikir multidimensi dan juga kreatif. Dapat capaian pembelajaran mata kuliah yang ditujukan untuk membangun CPL ini. Di antaranya, pada kemampuan mampu merancang bangunan keteknik sipilan itu dicapai dengan 3 capaian mata kuliah. Yang pertama adalah mampu membuat metode kerja untuk mendesain bangunan gedung tahan gempa. Kemudian mampu membuat analisis serta perancangan struktur gedung tahan gempa berdasarkan standar perancangan yang relevan. Yang ketiga, mampu menghasilkan desain struktur bangunan gedung yang tahan gempa dengan mempertimbangkan atau memverifikasi berbagai batasan yang realistis. Capaian mata kuliah yang keempat untuk membentuk kemampuan keterampilan manajerial adalah mampu membuat perencanaan biaya, yaitu RAB, perencanaan mutu, yaitu RKS, rencana kerja dan syarat, dan juga waktu, yaitu penjadwalan pada struktur bangunan gedung tahan gempa. Jadi keterampilan manajerial ini yang dimaksud adalah keterampilan di bidang manajemen konstruksi yang terdiri dari RAB, RKS, dan juga scheduling dalam perancangan struktur gedung tahan gempa. Lalu kemampuan berkomunikasi itu ingin dicapai dengan 2 CPMK, yaitu CPMK kelima, mampu berkomunikasi dengan menggunakan dan mengorganisasikan bahasa tulisan dan media secara tepat dan efektif pada laporan tugas atau laporan hasil perancangan. Dan yang keenam, berkomunikasi dengan menggunakan dan mengorganisasikan bahasa lisan dan juga media secara tepat dan efektif dalam bentuk presentasi lisan. Dan yang terakhir, kemampuan memimpin berinteraksi secara efektif dicapai dengan mampu berkontribusi dalam kerja tim yang secara efektif sesuai dengan perannya. Nah, lalu bagaimana metode perkuliahan yang akan kita lalui? Eh, Pertama, perkuliahan ini dilakukan secara hybrid sebetulnya. Jadi ada tatap muka dan juga ada online secara asinkronis. Karena sebenarnya banyak materi-materi teknis detail tentang perancangan ini akan lebih efektif disampaikan secara asinkron dan itu diakses sesuai dengan progres perancangannya. Sedangkan tatap muka itu juga digunakan tadi utamanya adalah untuk mengevaluasi kerjasama tim dan juga mengevaluasi kemampuan berkomunikasi secara lisan gitu ya. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan dalam bentuk kerja kelompok, bukan individual. Dengan 2 pertemuan dari 14 kali pertemuan itu adalah berupa presentasi progres tengah semester dan juga di akhir semester. Jadi presentasi progres dan hasil akhir dari perancangan struktur bangunan gedung. Terdapat juga 2 kali pertemuan ujian tulis pada tengah dan akhir semester. 2 pertemuan ini di luar 14 kali pertemuan sehingga total ada 16 kali pertemuan. Bagaimana cara kita mengakses atau mengevaluasi capaian dari seluruh capaian mata kuliah yang sudah dicanangkan tadi? Eh, Nilai kompetensi
yaitu total nilai CPMK itu diberi bobot 90% dan juga sisa 10%-nya itu dibobotkan kepada kehadiran dan juga keaktifan selama perkuliahan. Kemudian asesmen CPMK-nya sendiri terdiri dari presentasi progres dan hasil sebesar 5%, laporan hasil perancangan struktur sebesar 30%, penilaian harian sebesar 5%, dan juga asesmen ujian tulis sebesar 60%. Nah, berikut ini adalah gambaran bagaimana cara saya akan mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah yang akan ditempuh selama perkuliahan ini. Untuk capaian mata kuliah 1, 2, dan 3, yaitu berupa hard skill di bidang teknik sipil, akan dievaluasi melalui ujian tulis dan juga dari hasil perancangan struktur yang tertuang dalam laporan tugas. Gitu ya. Lalu kemudian untuk kemampuan manajerial, tadi membuat RLB, RKS, dan juga schedule, ini akan dievaluasi melalui laporan perancangan hasil struktur, yang mana bukan hanya detail perhitungan dan perancangan struktur, tapi juga harus mencakup bagaimana perhitungan biaya, rencana kerja dengan syarat, dan juga rencana schedule dari struktur bangunan tersebut. Kemudian kemampuan berkomunikasi secara tulisan itu akan dinilai melalui laporan hasil perancangan struktur, yang kali ini yang dinilai adalah bagaimana tata bahasanya, tipografi, dan kejelasan bahasanya dalam laporan. Kemudian untuk komunikasi lisan itu dievaluasi melalui 2 kali presentasi, progres setengah dan juga di akhir semester. Dan yang terakhir yaitu kemampuan berkontribusi dalam kerja tim itu akan dievaluasi melalui penilaian harian selama interaksi di dalam kelas. Ini adalah denah rencana kita, jadi sebuah gedung yang tidak simetris ya, ber- dengan denah huruf L seperti ini, dengan jarak bentangan yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan deskripsi bangunan, yaitu bangunan ini terdiri dari 10 lantai dengan tinggi antar lantai adalah 4 meter. Penggunaannya bisa bervariasi, eh, perkantoran, apartemen, pertokoan, dan juga pendidikan. Nah, penggunaan ini akan nanti dibagi ke dalam tugas masing-masing kelompok, sehingga setiap kelompok akan mendapatkan fungsi gedung yang berbeda-beda. Jadi bukan multifungsi gedung, tapi gedung dengan satu fungsi, cuman setiap kelompok akan mendapatkan fungsi gedung yang berbeda. Dan jenis tanah di mana tempat gedung ini berdiri juga akan dibagi dalam tanah lunak, tanah sedang, dan juga tanah keras. Ini juga akan dibagi-bagi nanti kepada tugas kelompok, sehingga tiap kelompok berbeda-beda, termasuk juga kota-kota daerah di Indonesia. Maksudnya, lokasi kerawanan gempanya akan berbeda-beda setiap kelompok, sehingga nanti kota-kota tempat gedung ini berada akan divariasikan antar kelompok. Kemudian yang disepakati adalah dinding, dinding hanya berada di perimeter luar saja, jadi keliling sisi luar dari denah bangunan ini. Sedangkan untuk penyekat antar ruang di dalam itu menggunakan partisi ringan. Kemudian mutu material beton untuk pelak lantai diasumsikan menggunakan mutu material beton 25 MPa, sedangkan untuk mutu balok dan kolom itu bervariasi sesuai dengan tugas kelompok. Ada yang 25 MPa, 27, ataupun 30, sehingga nanti masing-masing kelompok akan berbeda-beda. Sedangkan untuk material bajanya, untuk material baja yang besar lebih dari diameter 13 itu menggunakan mutu F tegangan leleh 450 MPa, sedangkan untuk eh, baja total kecil kurang dari 13 mili itu dengan leleh 380 MPa. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih alur kerja ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam merancang suatu struktur gedung bangunan tahan gempa. Yang pertama, setelah tadi kita memahami deskripsi gedung atau deskripsi bangunan yang akan kita rancang, langkah pertama kita harus melakukan analisis pembebanan, baik itu pembebanan arah gravitasi, pembebanan gempa, ataupun pembebanan angin. Nah, kenapa? Karena pembeban-beban ini itu akan menjadi input dalam proses analisa struktur nanti, gitu ya. Sehingga makanya di pertemuan pertama ini yang akan saya sampaikan adalah tentang analisis pembebanan gravitasi dulu. Jadi sebuah analisis pembebanan tadi
Nilainya akan kita masukkan ke dalam model analisis struktur kita yang nanti outputnya berupa gaya-gaya dalam pada elemen struktur dan juga simpangan elemen struktur. Jadi ada dua, outputnya berupa gaya-gaya dalam dan juga simpangannya atau displacement-nya. Nah, kenapa? Karena dua output ini itu akan kita evaluasi kestabilan dan juga irregularitas dari struktur bangunan kita. Nah, disinilah sebetulnya tahapan terpenting dari perancangan struktur ini. Kenapa? Karena pada standar ketahanan gempa, eh, prinsip bangunan tahan gempa itu harus stabil. Jadi, jika evaluasi kestabilan ini tidak lolos, lolos dari kriteria minimum kestabilan bangunan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan rekayasa atau engineering dari struktur bangunan kita. Entah diperkaku, entah ditambah eh, elemen strukturnya, atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, ini proses yang sangat penting yaitu evaluasi kestabilan dan juga irregularitas struktur. Nah, yang menarik dari standar ketahanan gempa Indonesia sekarang adalah sebetulnya gedung itu sudah tidak lagi benar-benar harus gedung yang simetris, gedung yang kotak-kotak seperti itu ya. Tidak, sebetulnya sekarang sudah dimungkinkan di standar ketahanan gempa kita, cuman memang ada batasannya. Tidak bisa di daerah yang sangat ekstrim beban gempanya, seperti namun irregularitas struktur itu juga akan menimbulkan konsekuensi pada perancangan strukturnya. Jadi harus ada detail-detail yang harus dilakukan ketika kita punya struktur gedung yang irregular, tidak simetris dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya wajib pertama struktur kita harus stabil. Karena sekali tidak stabil, maka kemungkinan untuk terjadinya keruntuhan pada struktur bangunan gedung itu jangan sangat tinggi. Nah, inilah kenapa CPMK tadi di awal itu adalah mampu merancang dengan mempertimbangkan batas-batas yang realistis ya tadi, seperti ini. Setelah evaluasi ini kita berhasil merekayasa struktur bangunan gedung nanti stabil dan juga memenuhi persyaratan ergolitas struktur, barulah kita masuk ke desain elemen struktur. Misalnya kita mendesain elemen plat, elemen balok, elemen kolom, sambungan balok dan kolom, elemen fondasi, elemen tangga, dan lain sebagainya. Nah, setelah didapat desain, dimensi, dan juga besarnya perkuatan tulangan yang ada dalam struktur gedung kita, barulah nanti kita bisa menghitung RAB-nya dan juga RKS dan juga schedule-nya. Kenapa? Karena untuk menghitung RAB ini kita butuh volume. Volume itu dalam artian volume beton, yang artinya kita butuh dimensi akhir dari balok, kolom, plat, tangga, dan lain sebagainya dari struktur kita. Kita juga butuh rencana kerja dan syarat. Syarat ini adalah detail, misalkan detail syarat-syarat penyambungan tulangan, syarat-syarat lewatan tulangan, syarat-syarat eh, kait pada sengkang, syarat sambungan pada beam kolom join, dan sebagainya. Nah, itu detail-detail tersebut harus digambar dan ditunjukkan sebagai syarat-syarat syarat standar mutu bagi struktur bangunan kita. Yang terakhir, eh, setelah tadi sudah punya volume, sudah tahu berapa kira-kira biayanya, baru kita bisa membreakdownkan dalam bentuk eh, perkiraan schedule-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke taksiran awal dimensi struktur pada gedung kita. Nah, untuk menaksir awal ini kita butuh asumsi eh, mutu beton kolom, kita butuh berapa luas area lantai yang ditanggung oleh sebuah kolom, juga tergantung dari jumlah lantainya juga, tergantung juga dengan pemakaian gedung itu sendiri, karena berbeda fungsi gedung, maka beban gedung juga berbeda. Selain itu juga bergantung pada beban-beban mati tambahan, yaitu beban struktur tambahan yang berada di atas ditopang dari kolom tersebut. Tapi ini taksiran awal untuk dimensi kolom adalah untuk K1 itu sebesar 600 kali 600 mm, yaitu 60 kali 60 cm. K2 itu 70 kali 70 cm. Kemudian K3 550 kali 50, 55 kali 55 cm.
Dimensi ini tidak kaku, artinya apa? Pada akhirnya nanti, sebelah saya sampaikan, yang menentukan struktur kita itu aman apa tidak adalah evaluasi kestabilan. Kalau nanti pada saatnya pas evaluasi kestabilan ternyata struktur gedung ini tidak aman, tidak lolos, maka mau tidak mau dimensi ini akan kita ubah. Kita harus merekayasa dimensi ini sedemikian hingga agar mendapatkan kestabilan struktur gedung yang memenuhi persyaratan seperti itu. Begitu juga dengan taksiran awal balok. Dan ini adalah hasil taksiran awalnya untuk balok induk. Ada balok induk tipe 1, 2, dan 3, B1, B2, B3, dan juga balok anak. Balok ini, balok induk pertama ini dimensi 750 kali 400, ya cukup tinggi ya, 75 cm kali 40 cm. Baru balok induk 2 juga begitu, dimensinya sama. Yang berbeda adalah balok induk 3, yaitu cuma 65 cm kali 35 cm. Sedangkan balok anak itu 50 kali 30 semua. Nah, lagi-lagi dimensi ini juga akan berubah nanti tergantung dari evaluasi kestabilan. Nah, kestabilan tadi sangat tergantung pada dimensi kolom ini dan juga tergantung pada dimensi baloknya. Jadi di awal itu yang menentukan adalah dimensinya, belum belum masuk ke tulangan. Jadi kenapa? Karena dimensi balok dan kolom itu sangat mempengaruhi kekakuan lateral dari sebuah struktur gedung. Kekakuan itu dipengaruhi oleh mutu beton dan juga dimensi dari elemen struktur, sedangkan kekuatan, nah hati-hati ya, kekakuan dan kekuatan itu dua hal yang berbeda. Kekuatan itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah tulangan yang kita desain dalam struktur tersebut, elemen komponen struktur tersebut. Nah, maka yang pertama ini kita harus merekayasa sedemikian hingga agar struktur bangunan gedung kita ini cukup kaku, cukup stabil untuk menahan beban gempa sesuai standar nasional Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang standar desain yang akan kita terapkan pada perancangan struktur bangunan gedung kita. Ingat tadi langkah pertama kan adalah analisis pembebanan pada struktur bangun gedung. Nah, dalam analisis beban ini tidak bisa kita menaksir seenaknya saja. Ada kaidah-kaidah atau koridor standar yang diacu oleh Indonesia. Yang diantaranya yang pertama ini SNI 1727 tahun 2020 dan juga Pedoman Perencanaan Pembangunan untuk Rumah dan Gedung yang lama tahun 1997. Nah, kenapa kita memadukan dua standar antara yang baru dan juga yang lama? Karena untuk standar SNI 1727 yang 2020 yang baru, ini lebih mengatur tentang beban penggunaan. Jadi standar beban penggunaan gedung, juga standar beban angin pada gedung gitu. Namun untuk standar-standar beban-beban struktur, beban-beban berat dari komponen struktur itu terdapat pada PPURG 1957 ini. Dan itu masih relevan. Kenapa? Karena yang namanya berat material struktur itu relatif tidak akan berubah. Ya namanya berat beton itu ya kira-kira nilainya akan tetap gitu ya. Kecuali kita menggunakan beton yang berat atau beton mutu tinggi ya. Tapi selama beton atau material-material yang digunakan adalah material-material yang sudah sangat umum, maka kita dapat merujuk pada PPURG tahun 1987 ini untuk asumsi-asumsi dari berat komponen atau material struktur. Kemudian ingat tadi selain beban gravitasi dan juga beban angin, ada terdapat beban gempa. Nah, beban gempa ini kita mengacu pada SNI 1726 tahun 2019. Nah, SNI ini selain mengatur tentang bagaimana cara kita menghitung beban gempa pada struktur gedung, SNI ini juga mengatur tentang evaluasi kestabilan. Jadi, kestabilan struktur itu yang menentukan apakah struktur bangunan kita tadi bisa layak untuk menahan beban gempa di Indonesia atau tidak, itu ada pada SNI ini. Dan ini nanti yang menjadi kunci pertama pada perancangan kita. Kalau kestabilannya tidak lolos, memenuhi standar minimum, maka mau tidak mau strukturnya harus direkayasa. Nah, kemudian setelah tadi kita menganalisis beban, kita melakukan analisis struktur, mengevaluasi stabilan, dan juga tadi kita mendesain elemen struktur. Nah, di sini desain elemen strukturnya kita mengacu pada SNI 847 tahun 2019. Jadi untuk bagaimana cara mendesain tulangan beton, tulangan geser pada sambungan balok kolom, tulangan geser pada kolom dan lain sebagainya, itu kita mengacu pada SNI 2847 2019 ini. Selanjutnya kita masuk ke taksiran awal tebal plat.
Sebenarnya pengaruh tebal plat ini saya lebih ke bentang. Jadi bentang plat. Jadi semakin panjang bentang plat itu akan rawan melendut. Jadi bergoyang ketika ada beban penggunaan bangunan gitu ya. Dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Saya ketika sebuah gedung itu platnya terlalu lentur, maka jangankan berlari, hanya kita berjalan saja, kita akan merasakan seperti mengayun plat itu dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Karena sehingga tebal plat ini nanti sebetulnya faktor utamanya adalah lebih ke bentangnya. Jadi semakin panjang bentangnya mau nggak mau pasti butuh lebih tebal untuk menjaga kekakuannya juga. Tebal plat lantai untuk lantai servis atau lantai penggunaan bangunan itu diasumsikan 15 cm taksiran awalnya dan untuk plat atap hanya pada top floor jadi diasumsikan 12 cm saja. Nah, cuman di sini yang menarik adalah karena denah bangunan ini asimetris dan berbentuk L, ada kemungkinan denah ini akan termasuk dalam kategori plat diafragma semi rigid. Bisa jadi plat ini tidak berperilaku rigid sempurna sebagai diafragma. Bisa jadi nanti ada lenturan itu bukan ke arah gravitasi tapi ke arah lateralnya gitu ya. Itu yang menyebabkan disebut dengan plat lantai diafragma semi rigid. Kemudian oh ya, di sini ada void dari tangga darurat dan juga dari void untuk elevator ya. Nanti tangga darurat ini desain tangga nanti juga akan kita masukkan ke dalam permodelan struktur karena tangga itu pada kenyataannya di lapangan dicor secara monolit dengan balok penyangganya ya. Bukan berupa tangga pracetak yang itu hanya ditumpangkan. Kalau itu oke tangga tidak harus masuk ke dalam struktur. Tapi selama nanti dalam rencana kita meniatkan tangga itu akan dicor secara monolit, maka yang mau nggak mau itu harus masuk dalam model analisis struktur. Karena dia secara tidak sengaja tangga itu akan berfungsi sebagai bracing atau mengangkut tambahan bagi struktur gedungnya gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, tadi dengan seluruh asumsi-asumsi awal tadi, mari kita mulai ke analisis bebannya. Ada beban, jadi dalam sebuah lantai itu ada bangunan atau disebut dengan beban hidup, life load. Ada keramik, ya keramik. Ada mortar spesi, yaitu adalah semen yang digunakan, spesies semen yang digunakan untuk melekatkan si keramik, kemudian ada lapisan pasir untuk meratakan dan juga kemudian ada plat beton plat lantai itu sendiri, kemudian ada plumbing dan juga elektrikal, jadi kemudian ada rangka plafon dan terakhir plafonnya gitu. Sebagai contoh ya, untuk sebuah gedung perkantoran dari SNI 17 Juli tahun 2020 itu standarnya untuk koridor lantai satu, lantai servis pada lantai satu itu 4,79 km per meter persegi. Jadi cukup besar gitu ya. Kemudian untuk lantai 2 dan seterusnya itu lebih kecil 3,83. Jadi maksudnya gini, em, lantai satu di sini bukan lantai ground ya, hati-hati bukan ground level, tapi satu lantai di atas ground level itu lantai satu. Nah, kenapa? Kenapa memang secara probabilitas lantai satu di atas ground level itu adalah lantai yang kemungkinan besar sangat banyak digunakan. Probabilitasnya untuk terisi lantai satu di atas ground itu lebih besar. Itulah mengapa beban lantai satu itu lebih besar daripada lantai dua ke atas, karena makin ke atas kemungkinan ruangan itu tidak terisi penuh gitu ya. Kemudian untuk ruangan, nah ya ini saya garis bawahi lagi nih. Apa beda koridor dan kantor? Jadi koridor itu adalah bagian lantai dari denah yang memang diniatkan sebagai jalur lalu lintas mobilitas orang gitu ya. Di situ memang bisa jadi ada penumpukan orang yang berjalan bersama-sama. Hati-hati, jangan anggap remeh beban dari hentakan kaki. Ada efek kejut juga dari hentang kaki orang yang banyak tersebut. Itulah mengapa koridor itu ternyata punya beban yang lebih tinggi daripada ruangan kantornya sendiri. Lihat, ruang kantor itu di asumsi di standarnya adalah 2,4 kN per meter persegi. Jadi lebih rendah daripada koridor lantai satu, lantai 2. Kemudian ada beban tambahan berupa partisi yang ringan tadi, diasumsikan sebesar 0,48 kN per meter persegi. Nah, ini tadi gunanya.
gunanya PPWRG tahun 1987. Di PPWRG tahun 1987 terdapat standar berat asumsi berat keramik. Jadi buat keramik itu adalah 17 kilogram per meter persegi. Itu total spesi 3 cm, 3 cm itu memang ya asumsi dan memang rata-rata di lapangan ya 3 cm, 2 cm, ya tergantung kondisi permukaan ya. Jadi 3 cm kali 21 kilogram per meter persegi. Lagi-lagi, angka 21 kilogram per meter persegi ini ada di PPWRG tahun 1987 tadi. Kemudian pasir sebesar 5 cm sudah dengan berat 1.600 kilogram per meter per kubik. Itu juga tadi, lagi-lagi ada pada PPWRG tahun 87. Nah, itu eh, fungsinya PPWRG tahun 87 tadi untuk mengasumsikan angka-angka ini, angka-angka berat pasir, berat spesi, berat keramik gitu ya. Plat lantai ya berat beton standar 24 kN per meter kubik sebesar 16 cm. Kemudian ada plumbing dan elektrikal ini diasumsikan 0,3 kN per meter persegi. Rangka penggantung plafon itu 9 kilogram per meter persegi. Ini juga ada di PPWRG. Kemudian maaf, plafonnya ya. Kemudian rangka plafon itu 5 kilogram per meter persegi. Nah, dari semua beban ini kita jumlahkan diperoleh beban total sebesar 2,62 kN per meter persegi. Memang bebannya berupa beban luasan. Misalkan dia tersebar merata di permukaan lantai bangunan dan inilah nanti yang kita input ke dalam eh, perangkat analisis struktur kita. Kemudian ada analisis spesial untuk dinding perimeter. Dinding perimeter ini yang kita asumsikan hanya ada di perimeter luar, itu pasang diasumsikan ya untuk lebih konservatif kita anggap aja batako ya. Walaupun kita asumsikan batako 10 cm dengan beratnya 200 kilogram per meter persegi. Ini per meter persegi luas dindingnya ya, bukan luas lantai, tapi dinding terpasang gitu ya. Kemudian ada plesteran, tentu saja kita butuh finishing. Diasumsikan setiap muka luar dan muka dalam itu 3 cm. Lagi-lagi, bahkan di PPOG 87 tadi, itu terdapat asumsi berat batako yang 10 cm. Ada di sana. Kemudian kita asumsikan luas bukaan untuk jendela itu sebesar 30% dari dinding yang perimeter ini. Jadi memang kita butuh asumsi dulu di awal untuk memudahkan proses analisis kita. Nah, sehingga dengan asumsi tersebut, kita punya tinggi antara lantai 4 meter, kemudian asumsi cuma 70%, tidak 100% tutupan semua, beratnya 200 kilogram, maka beban atau berat dinding perimeter ini 560 kilogram per meter panjang. Nah, sudah jadi meter panjang karena sudah kita kalikan dengan tinggi antar lantai. Jadi, beratnya itu jadi beban meter panjang yang akan kita taruh di sepanjang balok perimeter denah kita. Kemudian untuk pelesteran 4 meter kali 2 karena dia dua muka kali 3 cm kali 3 cm kali 21 kilogram kali 70% maka juga 352,8 kilogram per meter panjang sehingga beban dinding perimeter itu adalah 9,12 kilonewton per meter panjang. Nanti terakhir beban gravitasi kita adalah beban pada plat atap. Plat atap dengan plat lantai servis ini bedanya ada dari ketebalan plat jelas, kemudian beban hidup pada atap sesuai dengan standar SNI 1727 tahun 2020 itu adalah 0,9 kN per meter persegi. Sedangkan pada lantai atap kita tidak menggunakan sama sekali tidak menggunakan keramik, kita langsung menggunakan mortar spesi saja dan juga nah ini ada lapisan waterproof. Jadi untuk mencegah kebocoran pada dak beton atap setelah beton dikasih dulu waterproof, baru dilindungi lagi dengan spesi. Jadi spesi paling atas itu fungsinya untuk melindungi lapisan waterproof ini dari panasnya terik matahari. Karena kalau langsung waterproof ketemu matahari, nggak sampai setahun atau 2 tahun juga sudah crack semua waterproofnya, sehingga dilindungi dengan lapisan spesi. Kemudian setelah itu ada plat lantai, tetap ada plumbing elektrikal, dan juga tetap ada di bawahnya rangka plafon dan plafon. Nah, dengan ini semua didapatkan analisis beban pada lantai atap itu sebesar 1,49 kN per meter persegi. Itu. Nah, ini adalah langkah pertama dalam perencanaan struktur kita. Tadi yang paling pertama itu adalah analisis beban, dan yang paling pertama sekali itu adalah analisis beban gravitasi. Itu eh, kira-kira yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.